Bu Evi, boleh saya ambil alih? Kenapa, Pak? Boleh saya ambil alih? Iya, silakan, Pak. Langsung saja, Pak. Baik, makasih banyak Ibu host sudah memfasilitasi pertemuan yang kesekian kalinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Om Swastiastu, salam sejahtera untuk kita semua. Bapak Ibu, teman-teman peserta Latsar yang saya hormati, sebelum kita masuk, saya ingin klarifikasi dulu. Ini kan tanggal 19 ya, hari Kamis. Nah, nanti kita ketemu kembali tanggal 21. Tanggal 21 ini masih bimbingan atau sudah seminar? Masih bimbingan, Pak. Oh, masih bimbingan. Oh, iya. Nah, dengan demikian kita bisa memanfaatkan waktu ini. Kemungkinan tidak selesai ya. Tidak lantas 10 orang selesai semua dibimbing hari ini. Namun demikian, yang lain walaupun bukan rancangannya yang kita periksa bersama, tetapi yang lain memperhatikan karena prinsip pekerjaannya sama saja. Di mana sisi yang perlu diperbaiki karena sistematika yang kita gunakan lebih kurang sama. Nah, hari ini kalau bisa kita maksimalkan 5 orang. Nanti tanggal 21-nya yang 5 orang lagi. Kira begitu. Sebelum kita masuk seminar. Meskipun sekali lagi saya ulangi karena ini penting, meskipun bukan naskahnya yang kita periksa, tetapi yang lain saya mohon untuk memperhatikan. Jelas kira-kira teman-teman? Nah, sekarang saya tidak tunjuk siapa yang sudah siap. Yang sudah siap silakan dibuka Word-nya. Yang Word ya, atau yang PDF boleh. Bukan PowerPoint. Siapa yang mulai? Ini biasanya orang baku rebut saya, Pak. Nah, ini yang angkat tangan ini. Karena begini, nanti kalau tidak kebagian, akhirnya dia membuka Zoom sendiri mandiri. Misalnya tersisa 2 atau 3 orang. Yang 3 orang ini pasti dia minta buka Zoom sendiri. Ya, gitu ya. Karena paling tidak dia belum dikoreksi. Baik, kita mulai dari yang angkat tangan duluan, Pak. Ini Ibu Nimade, silakan. Coba dibuka. Maaf Pak, yang Word atau yang PPT-nya Pak? Oh, bukan PowerPoint, bukan. Oh, Bukan. yang Word-nya. Yang Word-nya. Iya Pak, izin screen Ya. Pak. Meningkatkan minat baca siswa kelas 4 melalui pojok baca di sekolah dasar negeri. Coba ini Pak, formulasi judul itu ya. Jadi ada estetika dalam menulis. Misalnya langsung di bawah satu tuladengi. Dan itu kan berdiri sendiri dia. Harusnya dipotong di sekolah dasar, kasih turun ke bawah itu di sekolah dasar. Iya Pak. Iya, kasih turun. Nanti kalau dibiarkan berlanjut sampai seminar, nanti dikira ini tidak pernah saya periksa. Jadi ini soal estetika dalam menulis. Ya. Nanti diturunkan itu ya. Iya Pak, iya Pak. Nah, kata meningkatkan ganti dengan peningkatan. Ya. Peningkatan minat baca siswa kelas 4 melalui pojok baca pada sekolah dasar negeri 1 Tuladengi. Nah, pada sekolah itu dia satu rangkaian ya. Kalau tidak bisa karena ini Word kan bisa langsung dikoreksi ya. Kasih turun aja di sekolah dasar itu. Karena Word ini bisa langsung diturunkan ya. Enter. Yang di sininya Pak? Iya. Nah, itu kan. Jadi melalui pojok baca pada siswa kelas 4. Oh, salah penulisannya, masih keliru penulisannya. Jadi peningkatan minat baca siswa kelas 4. Oh, boleh. Melalui pojok baca di sekolah dasar negeri 1 Tuladengi. Boleh. Jadi meningkatkan ganti dengan peningkatan. Ada proses peningkatan. Nah, ini yang bikin lama, yang begini-begini sehingga kadang cuma 3, 4, maksimal sekali kalau 5, kalau 1 JP begini. Coba masuk ke latar belakang. Tunggu dulu, di atas itu saya lihat ada yang keliru itu.
Di atas, di halaman apa tadi? Itu ada tanda tangan. Nah, itu. Kenapa ada penguji? Jadi nanti ini belum, jangan dulu dianu ya. Lembar persetujuan hasil perbaikan ini Pak, sesuai dengan Ya, yang ya itu masuk baru konsep ya. Berarti jangan nanti di print diserahkan itu ya, jangan ya. Jangan. iya Pak, baru konsep ini Pak. Iya. Iya. Oke, lanjut. Stop dulu. Di siapa semua yang diucapkan terima kasih itu, saya lihat urutannya. Nah, Bapak Haji Samsuri selaku Bupati Parigi Motong. Oke, boleh. Lanjut. Nah, itu tanggal dipastikan ya, karena jadwal kan sudah ada. Itu tanggal di atas itu ya. Iya Pak. Nah, ini coba lihat, ini juga estetika juga ini. Latar belakang itu titik-titik menunjuk halaman ya, jangan titik-titiknya di bawah. Ini apa, teknik penulisan ya, kecuali memang kalau diperhatikan ini ya, kecuali memang kalimatnya bersambung ya. Jadi latar belakang itu titik-titik halaman. Jelas Ibu? Oh iya Pak, berarti di belakang sini. Iya, saya kira coba ingat kembali waktu Ibu menulis skripsi tesis. Kan gitu ya. Karena ini karya ilmiah, meskipun dia ilmiah populer, bukan ilmiah murni. Jadi gitu ya, nanti diperbaiki ya. Kecuali kalimatnya memang panjang, berarti dia nanti ya. Nah, gitu. Sip. Iya, Pak. Ini berlaku untuk semua, bukan hanya untuk Ibu Nimade. Itu maksud saya, sehingga nanti yang meskipun dia belum dibimbing, belum coaching, tapi dia sudah tahu. Karena dia perhatikan. Ya. Jangan nanti begitu dikirim masih berulang-ulang hal yang sama. Akhirnya habis waktu kita di situ. Misalnya, Ibu Elizabeth kan belum dibimbing, tetapi dengan melihat apa yang kita perbaiki naskahnya Ibu Made, yang lain menyesuaikan. Ya. Pertama judul ya, lokus itu berdiri sendiri dia. Lokus paling akhir. Tempat di mana kegiatan aktualisasi itu dilaksanakan. Di kelas berapa begitu. Nah, oke. Menyesuaikan semua Ibu Made titik-titiknya ya, tujuan aktualisasi, manfaat. Nah, lanjut latar belakang. Sampai bab berapa Ibu Made? Bab 2 ya? Iya, bab 2, Pak. Bab 2. Ya. Stop. Iya, bagus. Membudaya. Ya. Sebentar. Coba lihat cara menulisnya. Saya minta tidak berulang lagi. Kemana Pak Yogi ini? Nanti Pak Yogi lagi WA kiri kanan. Padahal kita sudah jelaskan. Ya. Maaf Pak, bukan Bapak, Ibu Yogi itu Pak. Oh Ibu Yogi. Ibu Yogi dengan ya, Ibu Yogi kan 2 orang ini yang tergabung di kelompok 29 golongan 2 kan? Iya Pak. Yang paling sering. Jadi coba lihat, menurut peraturan undang-undang, nggak usah pakai peraturan, menurut undang-undang. Ini fatal ini ya, sepele tapi fatal cara penulisannya. Jadi menurut undang-undang, nah itu baru benar. Berlaku untuk semua ini. Jadi ini masih umum sifatnya tentang pembudayaan. Oke. Nah. Setelah itu Ibu masuk dalam kenyataannya selama saya mengajar di SDN. Terus ke bawah. Oke. Coba saya lihat terus. Ibu ngomong apa lagi di sini? Dari fakta, untuk itu guru sangat berperan penting agar dapatnya. Kalau kita ikut piramida terbalik, Ibu sudah betul tadi mengarahkannya dari tingkat nasional. Harusnya kalau seandainya masih ada uraian tentang kondisi Sulawesi Tengah, kemudian Parigi, baru masuk di sekolah, baru masuk di pelajaran matematika tadi. Pelajaran apa tadi Bu? Tidak ada kelas 4. Ya, jadi Ibu sudah betul tadi menggambarkannya secara nasional. Andaikan ada sedikit
uraian tentang Sulawesi Tengah, masuk Parigi, masuk ke sekolah, terus ke kelas. Nah, itu namanya piramid terbalik. Dia mengkerucut. Berarti Ini juga mohon maaf Pak, uraian yang tentang pariginya itu di bagian atasnya disimpan Pak atau di mananya Pak? mengkerucut. Berarti dari yang besar ke yang sedang, kecil, baru masuk pada substansi. Namanya mengkerucut kan, piramida terbalik. Pernah lihat piramida di Mesir? Pernah digambar Pak. Ya, makanya piramida terbalik. Berarti besar di atasnya, tajam di bawahnya. Yang gitu ya. Itu maksudnya. Oke, lanjut. Lanjut. Ini penjelasan tadi berlaku untuk semua juga ya. Lanjut. 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 Visi misi, coba saya lihat visi misi apa itu? Visi misi. Kabupaten Parigi Motong. Ya, oke, lanjut. Kalau seandainya ditanya penguji begini, gagasannya Ibu itu terkait dengan misi keberapa? Ada kira-kira kaitannya dengan misi di atas? Ada Pak. Ada ya? Ada Pak. Ya, ingat ya, ingat nanti itu. Kadang ada penguji yang bertanya begitu. Coba kita kaitkan gagasannya Bapak dan Ibu dengan misi pemerintah Kabupaten Parigi. Mau tahu? Nah, bila perlu, kalau menurut saya ya, yang berkaitan dengan gagasan itu dicetak tebal memang. Oh iya Pak. Cetak tebal memang. Oke? Ya. Gambaran organisasi perangkat daerah. Jadi begini. Tunggu dulu, judul itu. Tunggu dulu. Kasih naik ke atas kata. Apa yang Bapak Ibu maksud dengan OPD itu? Organisasi perangkat daerah Pak. Ya, perangkat daerah. Termasuk sekolah di dalamnya? Iya Pak. Oke. Jadi semua kata atau kalimat yang kita cantumkan di sini, kalau memang mau dipertanyakan boleh. Karena itu konsekuensi meletakkan kata dan kalimat itu. Nah, lanjut profil sekolah. Lanjut. Tugas pokok, tunggu dulu, tugas pokoknya siapa ini? Tugas pokok. Oh, peserta ya? Iya Pak. Nah, semua isu itu diangkat dari tugas pokok. Nah, isu yang Ibu angkat itu terkait dengan tugas pokok yang keberapa? Yang ke D Pak, bagian D, melaksanakan kegiatan pembelajaran. C. Yang lainnya? D juga masuk. D masuk juga itu. Iya Pak, D tadi. D masuk. Kalau Ibu sampai nanti mengevaluasi, masuk juga E. Jadi bukan hanya satu ya. Iya Pak. Bukan hanya satu. Jadi dari sekian tugas pokok dan fungsi peserta yang terkait dengan isu antara lain. Kalau andai kan dikerucutkan begitu juga boleh. Jadi di bawah ini boleh juga dengan cara yang saya sebutkan tadi. Semua uraian tugas yang terkait dengan isu dicetak tebal. Bisa juga begitu, bisa juga ditambah penjelasannya di bawah. Setelah huruf N, sebelum masuk sub bahasan berikutnya, ada uraian sedikit. Jadi dari sekian belas tugas pokok dan fungsi peserta tersebut, 5 diantaranya terkait dengan isu, yaitu mulai menyusun kurikulum pasti tidak, silabus tidak, menyusun rencana pelaksanaan pembelajaran masuk RPP kan ya, melaksanakan kegiatan masuk, kira-kira begitu caranya. Lanjut tujuan aktualisasi. Nah, tujuan pertama, pemecahan isu, menerapkan nilai-nilai dasar. Ini ibu kutip di modul atau di mana? Tujuan di modul Pak, ada di modul Pak. Tujuan aktualisasi. Adapun tujuan dalam penelitian Cuma yang pertama itu bikin sendiri Pak, kan sesuai dengan judul yang kita ambil Pak. Ya, jadi bukan penelitian ya. Jadi konsisten kita, kalau subjudulnya bilang tujuan pemecahan isu, sebenarnya ini bukan penelitian. Bukan. Kalau penelitian itu kan tidak apa. Bedakah penelitian dengan aktualisasi? Beda kira-kira Bapak Ibu.
atau sama? Beda atau sama itu? Melaksanakan aktualisasi dengan melaksanakan penelitian. Beda atau sama? Beda ya? Beda atau sama ya? Makanya jangan pakai kata penelitian ya. Adapun tujuan aktualisasi adalah jadi bukan penelitian. Kalau penelitian itu tidak mungkin meningkat minat bacanya anak-anak. Hanya meneliti kok meningkat minat bacanya. Begitu ya. Aktualisasi. Adapun tujuan aktualisasi adalah untuk meningkatkan minat baca siswa kelas 4 melalui itu dikaitkan dengan pemecahan isu. Yang kedua, menerapkan nilai dasar guna membentuk ASN yang profesional dan berkarakter. Masih terlalu umum ini, Bu. Masih terlalu umum ini. Memang benar tujuan umumnya begitu, supaya membentuk ASN yang profesional dan berkarakter. Tapi tidak disebut-sebut berakhlaknya. Padahal itu yang kita bicarakan paling lama menyita waktu, berakhlak itu. Agar membentuk ASN yang berorientasi pelayanan publik, memiliki kompetensi, memiliki dan seterusnya. Ya, lebih teknik sedikit. Oke, setelah tujuan manfaat. Jadi satu ini agak lama karena saya berharap semua orang menyimak ya. Kita perbaiki sedikit-sedikit. Manfaat. Manfaat satu. Manfaat bagi instansi. Nah, bagi sekolah saja, langsung sekolah ya. Nanti instansi itu pengertiannya dinas yang ada di terbentuknya pojok baca. Jadi manfaat bagi sekolah. Ya. Saya itu masih ragu itu. Kalau OPD itu termasuk sekolah di dalamnya. Saya masih ragu ya. Bisa jadi benar ya. Karena sepanjang pemahaman saya OPD itu organisasi perangkat daerah itu adalah dinas dan badan. Dinas dan badan. Tapi kalau memang ada referensi yang Ibu baca silakan, karena pada akhirnya yang ditanya nanti Ibu. Satu, terbentuknya pojok baca. Dua, terlaksananya kegiatan menit literasi. Terwujudnya prosesi pembelajaran berbasis kompetensi. Oke, manfaat bagi peserta latsar dapat mengimplementasikan nilai-nilai berakhlak, ya, dapat meningkatkan kualitas diri dalam melaksanakan tugas di sekolah, dapat melaksanakan tugas sesuai dengan peraturan perundangan. Manfaat bagi siswa dapat meningkatkan minat baca, dapat meningkatkan nilai, dapat mampu menjadi siswa yang disiplin cermatnya. Oke, saya anggap ini sudah bagus. Nanti tinggal teknik pengetikannya ya. Ya, harus kasih masuk itu sejajar itu poin, misalnya dalam diri sendiri. Nah, dannya itu harus masuk dalam ya, nanti di enter kemudian dimasukkan ke dalam. Begitu semua dengan yang di atas. Jadi dia sejajar. Ini juga ada penguji yang sensitif sekali dengan teknik penulisan ini. Ya. Iya, Pak. Jadi, perbaiki. Oke, lanjut. Rancangan aktualisasi. Ini nilai dasar, ini dikutip ya. Oke, ya. Lanjut saja. Nilai dasar, oke. Ini tabel yang sudah baku ya, sudah beredar ya. Oke, lanjut. Kedudukan dan peran. Oke, ini juga teori, sudah baku juga ini. Saya berharap begini. Usahakan antara si A dan si B itu beda-beda sedikit lah. Jangan sama persis ya. Iya, Pak. Jangan sama persis. Apa yang dibuat oleh si A sampai 10 orang sama persis semua. Paling tidak mengantarai alinea satu dengan yang lain, masuk kalimatnya Bapak dan Ibu. Atau ingin menguraikan, sudah diuraikan paragraf 1, paragraf di atas, kemudian coba jabarkan sedikit. Sehingga antara Ibu Arwan Lola berbeda dengan Ibu Elizabeth. Beda. Harus ada tambahan dari kita. Jangan betul-betul paste. Nanti akhirnya dibuka satu sama dengan yang berikutnya, sama dengan berikutnya. Smart ASN, oke. Arahan. Coba lihat ini. 5 arahan presiden. Coba ini cara mempointernya itu Ibu. Saya kasih tahu memang mumpung saya lihat.
Coba kasih naik ke atas dulu, Ibu. Ke atas dulu. Saya ingin lihat runutnya. Ini 2 Smart ASN. Media digital etik dan dengan aman. Oh. Jadi begini menulis 5 ini, Ibu. Sehingga orang tidak poin. Kalau di bawah 10 pakai kata. Ya, pakai kata. Kalau di atas 10 sudah 11, mulai dari 10. 10, 11 harus pakai angka sudah. Kalau masih di bawah 10, nah 5 arahan presiden, ya itu yang betul. Makanya kita hampir kehilangan jejak. Kok 2 tiba-tiba 5? Di mana 3, 4-nya? Oke, lanjut. Ini berlaku untuk semua. Banyak ini masih untuk semua ini. Nanti masuk pada rancangan baru khusus Ibu Nimade. Identifikasi isu, berbagi analisis isu. Ini juga masih perlu Pak Ibu. Mungkin Ibu masih mau perbaiki ini karena ini tergesa-gesa. 2.3 itu keluar dia ke samping, kalau di arahnya Ibu di samping kanannya Ibu, kalau saya samping kiri saya. Harus keluar dia ke samping kiri. Ke pojok apa istilahnya ya? Kanan kertas ya. Iya. Harus dia keluar 2.3, baru 2.31-nya sejajar dengan kata A itu, analisis isu. Kan gitu ya? Coba ingat-ingat kembali waktu menulis tesis itu atau skripsi. Gitu. Ya, yang gini. Itu maksud saya. Karena ini soal estetika, sehingga orang enak juga. Begitu dilihat kata pengantar, daftar isi, dia lihat daftar isi, dengan mudah dia dapatkan. Mana 3.1? Oh ini. Karena dia ingin baca yang di situ saja, identifikasi isunya. Nanti diperbaiki. Beberapa contoh isu yang terjadi dalam proses pembelajaran di sekolah dasar, itulah dengan sebagai. Jadi hilangkan kata contoh itu. Beberapa isu, jadi dipastikan. Jangan contoh. Beberapa isu yang terjadi. 1, rendahnya minat baca siswa, oke. Terus yang kedua, kurang profesionalnya petugas perpustakaan, bagus. Yang kedua ini di atasnya Pak, kurang penguasaan TIK. Penguasaan TIK, ya ini jadi yang di atas sekali tadi pelayanan publik. Yang kedua ini manajemen ASN. Yang ketiga juga manajemen ASN. Coba kasih titik itu ya. Kurang profesionalnya petugas perpustakaan dalam penyusunan buku-buku, titik. Kan gitu ya. Sehingga ada batas isu dengan memulai penjelasan. Iya Pak. Harus ada titiknya. Oke, sudah bagus, sudah dielaborasi. Jadi 3 isu saja Ibu? Iya, 3 isu saja saya angkat. 3 isu berarti isunya Ibu, yang 1 pelayanan publik, yang 2 manajemen ASN, tidak apa-apa. Iya, Pak. Sebenarnya belum ada yang mewakili literasi dalam perspektif BOG. Nggak usah lah. Nggak usah, 3 saja, oke. Setelah memahami, betul dulu Ibu. Setelah memahami, tadi itu 3.2.1 ya? Iya Pak. Nah, seharusnya Ibu sudah pada pas, tunggu dulu. Ya, 2.3.1. Iya. Nah, oke. Nah, coba lihat ya, terus. Nah, Pak, tunggu dulu Ibu. Setelah selesai Ibu menjelaskan isu 3, kurang profesionalnya petugas perpustakaan, mengantarai alinea itu dengan alinea baru, sebenarnya di situ masuk subjudul baru. 2.3.2 analisis isu atau validasi isu. Karena Ibu sudah bicara tentang alat validasi. Jadi tiba-tiba kita bicara isu, kita beralih ke pekerjaan berikutnya, seharusnya ya, tunggu dulu, jangan diperbaiki, saya khawatir ada 2.3.2 di bawah. Coba saya lihat. Coba kita tarik ke bawah.
ke bawah. Ah, ini sudah kerja, Ibu sudah menganalisis. Oh, yang ini 2.3.2-nya, Pak. Ah, ini nanti 2.3.3. Oh iya. Ya, karena ini sudah menelusuri sebab. Ada 3 pekerjaan. Iya, Pak. Merumuskan isu, memvalidasi, kemudian menelusuri sebab. Jadi dia 2.3.3 yang di atas tadi, buat subjudul di situ 2.3.2. Ini titik 3 kan ya? Yang di atasnya titik 2. Validasi isu. Karena Ibu sudah validasi. Nah, 2.3.2. Teknik validasi isu. Teknik validasi isu. Nah, ini baru nyambung. Jadi kalau penguji mau lihat bagaimana tekniknya memvalidasi isu. Dia lihat di daftar isi, muncullah oh ini di halaman sekian. Di halaman sekian. Mantap. Lanjut. Nah, oh Ibu pakai contreng ya, pakai contreng. Ada 2 nanti cara menggunakan alat ini. Ada yang menggunakan skala Likert, ada yang pakai contreng. Pakai contreng ini juga sah. Yang terpenuhi mana? Yang rendahnya minat belajar siswa kelas 4. Oh, yang nomor 1 ya, memenuhi syarat. Oke. Kalau seandainya iseng-iseng penguji tanya, bagaimana Ibu mengatakan itu mencontreng itu? Ini terpenuhi, ini tidak, ini terpenuhi, ini tidak. Bagaimana caranya itu? Ini sudah ada penjelasannya di bawah, Pak. Ya, berdasarkan teknik tapisan isu. Jadi langsung sebutkan saja berdasarkan teknik analisa APKL. APKL kan yang Ibu pakai. AKPK, Pak. Hah? AKPK. Coba AKPK, coba saya lihat barang baru ini. Aktual, khalayak, problematik, khalayakan. Iya, Pak. Sebenarnya hampir sama persis ya dengan APKL, Pak. Cuma APKL kan cuma dibolak-balik ini. Iya, Pak. APKL ini. Layak, khalayak. Beda itu khalayakan. Ini coba kelayakan. Kelayakan ya. Oke, boleh. Itu soal istilah saja. Tapi bukan tapisan, karena tiap tapisan itu bisa saja McNamara punya. Kan ada teori tapisannya McNamara. Jadi sebutkan di situ, kalau APK silakan. Ya. Kalau tapisan itu teorinya McNamara itu. Terserah, mau pakai istilah apa terserah, yang penting Ibu bisa jelaskan ke penguji. Berdasarkan teknik ini, isu dapat disimpulkan bahwa saya akan membahas mengenai yang saya tanya caranya. Kan Ibu contreng itu terpenuhi, tidak terpenuhi, tidak terpenuhi. Ini berlaku untuk semua. Kalau ditanya jawabannya ya sudah ada gambaran. Yang saya tanya Ibu caranya. Caranya Ibu sehingga berani mencontreng bahwa ini terpenuhi, terpenuhi, tidak terpenuhi, tidak terpenuhi. Dengan cara apa? Itu Pak, melihat dari isu itu Pak, rendahnya minat membaca siswa kelas 4 di SD baru Ibu contreng begitu? Tidak, kita lihat dulu dari dari sekolah. Kasih turun tabelnya. Nah, ini berlaku untuk semua. Stop. Rendahnya minat belajar dicontreng aktual. Kan gitu ya? Nah, Ibu berani mencontreng ini kenapa? Bagaimana caranya sehingga Ibu berani mencontreng ini? Melihat dari fakta di sekolah, Pak, yang aktual itu kan isu ini benar-benar terjadi di sekolah. Makanya saya berani mencontreng aktual. Nah, sekarang saya tanya. Terus kehayaan itu menyangkut orang banyak. Di sini dilihat menurut banyaknya siswa yang minat bacanya masih rendah, Pak. Di situ saya lihat, makanya saya berani contreng kehalayakan. Terus problematik itu isu ini memiliki masalah yang kompleks sehingga perlu dicarikan solusinya itu. Bagaimana caranya kita mencarikan solusi untuk Oke, Ibu.
yang saya tanya itu gini, bukan katakan penguji yang bertanya, ini berlaku untuk semua. Kalau seandainya teman-teman sendiri yang memperkirakan, ini dicontreng, ini jangan, ini contreng, itu namanya tidak usah menggunakan alat. Tidak usah gunakan alat. Karena pada akhirnya ibu sendiri yang menyimpulkan. Alat ini apa sih gunanya? Ini gunanya alat mengendalikan unsur subjektivitas. Sehingga ada alat bantu. Nah, kalau ditanya bagaimana caranya supaya ini dicontreng atau tidak dicontreng, tekniknya itu brainstorming atau curah pendapat atau FGD. Bukan menurut perasaan sendiri. Nggak bisa. Kalau hanya menurut perasaan tidak usah pakai alat. Nah, gitu ini barangnya. Paham ya? Ya. Jadi ketika ibu mencontreng ini terpenuhi, tidak terpenuhi, ditanya penguji, bagaimana caranya ibu mengatakan begitu terpenuhi, tidak terpenuhi? Ini hasil FGD. FGD siapa dengan siapa? Saya dengan teman-teman guru di sekolah. Nah, gitu ya, berlaku untuk semua. Jangan diulang-ulang, diulang-ulang. Lanjut Ibu. Lanjut. Penting Bapak dan Ibu sudah tahu. Nah, saya tidak ingin memang nanti mendampingi begitu ditanya, menjelaskan lagi tidak. Padahal gampang saja. Ini melalui brainstorming Bapak penguji. Ini melalui FGD Ibu penguji. Ditanya FGD siapa dengan siapa? Dengan saya dan teman-teman guru di sekolah. Jadi bukan Ibu sendiri, bukan perasaannya Ibu yang menentukan ini, bukan. Kalau itu sangat subjektif. Ya. Oke, lanjut. Lanjut. Sudah paham semua. Saya anggap sudah paham semua. Aktual, oke. Khalayak, oke. Itu penjelasan dari yang Ibu jelaskan tadi. Ya. Identifikasi penyebab. Oke. Setelah itu yang valid itu adalah yang nomor 1 ya. Ya, Pak. Rendahnya minat baca siswa. Itulah yang ada di kepalanya ikan. Oke? Iya, Pak. Ya. Ternyata yang di kepala ikan ini disebabkan oleh 4 hal. Yang pertama, yang kedua, media. Yang ketiga, Metode. tempat tidak tersedianya tempat berarti sarana. Iya, Pak. Sarana dia itu. Yang kelima, metode. Yang keempat, metode. Yang ketiga ini sarana prasarana. Sarana. Kalau tempat tidak tersedianya tempat membaca siswa, berarti ini apa bedanya sarana dengan prasarana? Ada yang bisa bedakan itu? Sarana dengan prasarana. Di mana letak perbedaannya? Prasarana tempat. Apa itu, Ibu? Tempatnya, Pak. Kalau prasarana pendukung dari tempat tersebut. Ya. Kalau prasarana tidak bisa dipindah-pindahkan. Misalnya gedung, jalan, jembatan, itu prasarana. Kalau sarana bisa dipindah-pindahkan, laptop, meja, kursi. Sepanjang bisa dipindahkan itu namanya sarana. Kalau tidak bisa dipindahkan itu namanya prasarana. Dermaga, bandara, jalan, jembatan. Nah, ini tidak tersedianya tempat membaca, berarti prasarana. Nah, gitu ya. Itu ilmu praktisnya begitu. Prasarana, sarana prasarana, sarpras, taruh saja itu sarpras. Sarana prasarana belum tersedianya ya. Sarpras. Oke, karena Ibu kasih judul di atas, manusia, metode, sarpras, media. Ya. Oke. Kalau bicara unsur manajemen, tunggu dulu Ibu. Kalau bicara unsur manajemen, coba kasih naik tulang ikannya dulu Ibu. Kalau bicara unsur manajemen, 6M. Method, ini media. Media ini berarti alat ya. Berarti kalau alat mesin. Mesin. Kalau ini, tidak. Ini alat. Ini alat, ini bahan. Jadi ini mesin, ini material.
Nah, gitu kalau pendekatannya unsur manajemen. Ya. Baik, alternatif pemecahan masalah. Nah, lanjut. Manusia rendahnya minat baca yang dilakukan adalah literasi, kemudian membimbing siswa, membimbing membaca siswa, membimbing, melakukan bimbingan, melakukan bimbingan membaca, hilangkan saja siswa ini, melakukan membimbing membaca pada siswa, sudah jadi menjadi rancu kalimatnya. Nah, melakukan bimbingan membaca, melakukan komunikasi pada orang tua siswa untuk mengawasi anaknya belajar membaca di rumah, melakukan komunikasi, bolehlah. Metode meningkatkan kemampuan. Nah, pertanyaan saya begini, pertanyaannya begini, Ibu. Apakah 4 penyebab itu Ibu tangani semua dalam waktu 30 hari? Iya, Pak. Ditangani Iya, Pak, kurang lebih. mari kita lihat di rancangannya. Coba mari kita lihat rancangannya. Betulkah itu ditangani semua? Coba. Ya, stop. Rendahnya minat baca, gagasannya Meningkatkan minat baca siswa kelas 4 SD melalui itu bukan gagasan Bapak Ibu, itu judul. Gagasannya membangun pojok baca dan literasi. Itu gagasan. Gagasan itu singkat. Apa gagasannya? Gagasannya mau bikin bank sampah. Nah, itu gagasan itu bank sampah. Kalau urusan optimalisasi penanganan lingkungan hidup berbasis bank sampah, itu judul. Tapi gagasannya bank sampah. Ibu gagasannya membangun pojok baca dan literasi. Kalau saya lihat apa yang kita bicarakan di atas. Nah, sekarang kegiatan 1. Nah, ini masuk semua sudah ini ya. Ya, Saya nanti biar cuma 1 orang ini, tapi saya uraikan secara detail memang. Tinggal Bapak dan Ibu menyimak atau tidak. Kemudian disesuaikan dengan rancangan masing-masing. Kita periksa tanggal 21. Langsung pada tabel rancangan. Karena saya pikir penyusunan di atas sudah cukup tadi. Kalau ada waktu mungkin 2 orang hari ini. Konsultasi dengan kepala sekolah. Tahapan kegiatannya melakukan pertemuan dengan kepala sekolah. Kemudian yang kedua, B-nya Ibu. Apa B itu? Ibu Made, B-nya apa? Meminta bimbingan dan arahan terhadap rencana kegiatan, Pak. Coba Bapak dan Ibu berpikir kritis. Apa bedanya? Coba kasih nanya dulu, Ibu. Apa bedanya melakukan pertemuan dengan meminta bimbingan? Berbedakah pekerjaan itu? Kalau tidak ada bedanya, ganti. Kan sama saja, meminta saran, meminta masukan, melakukan pertemuan. Di mana bedanya itu? Saya bertemu dengan kepala sekolah. Itu pertama. Yang kedua, meminta saran. Bedakah melakukan pertemuan dengan meminta saran? Tidak ada bedanya itu. Nanti pengujinya ketawa, ini apa kamu begini? Jadi yang pertama Ibu, kegiatannya perbaiki dulu, berlaku untuk semua. Coba, berlaku untuk semua. Poin 1 ya. Nah, ini ganti mempersiapkan atau melakukan persiapan. Itu pojok baca dibuat atau dibangun? Dibuat, Pak, dibangun. Ya, melakukan persiapan pembuatan pojok baca. Melakukan persiapan pembuatan pojok baca. Nah, itu Pak. Nah, supaya ini siap perlu didukung oleh mentor. Maka pertama, konsultasi dengan mentor. Boleh juga Ibu siapkan dulu bahan konsultasinya, menyiapkan bahan konsultasi. Tulis itu, menyiapkan bahan konsultasi. Boleh? Berlaku untuk semua kalau memang sama. Menyiapkan bahan konsultasi. Ingat, satu kegiatan
melahirkan paling sedikit ya 3 tahapan, paling sedikit. Nah, kalau mau dapat angka minimal ya 3. Kalau mau nilainya naik ya kasih lebih dari 3. Karena minimal 3, minimal. Ya. Menyiapkan bahan konsultasi. Yang kedua, melakukan konsultasi dengan mentor. Melakukan konsultasi. Ini kita belum periksa itu nilai-nilai dasarnya, outputnya. Jadi memang lama kalau bimbingan begini, Bapak. Tapi saya tidak ingin bimbingan sepintas, betul hanya 1 ini, barangkali hanya 2 atau 3 hari ini, tapi tuntas ya. Nah, yang ketiga, Ibu, C, apa poin kegiatan Ibu yang ketiga? Kalau sudah cocok ya kita lewat. Mencatat hasil pertemuan dan bimbingan dari pimpinan. Coba itu kan sama saja, waktu menghadapkan kita bawa kertas, kita catat apa yang beliau sampaikan. Saya mohon ini tidak terdapat lagi di rancangan teman-teman yang lain ya. Ini yang ketiga ini lebih baik Ibu bertemu dengan teman-teman gurunya. Itu lebih bagus supaya mematangkan persiapan. Orang tidak kaget nanti. Berarti Jadi setelah siap, Pak. Kenapa Ibu? Berarti berdiskusi dengan teman sejawat, Pak. Ya, lebih bagus itu. Supaya ada respon. Orang juga tidak kaget. Oh, Ibu Made bikin anu ya. Kemarin waktu dia keluar dari ruangannya Pak Mentor, kita langsung diskusi. Ya, diskusi dengan Teman sejawat. teman guru saja. Teman-teman guru ya, teman sejawat bolehlah. Nah, sudah selesai ya. Iya. Nah, coba saya cek kolom 3, kolom 1, 2, 3, kolom 4 Ibu. Output. Nah, adanya koordinasi dengan kepala sekolah. Waktu menyiapkan bahan, tersedianya bahan ya, otomatis berubah ya. Tersedianya bahan konsultasi ya. Oke, ini berlaku untuk semua, tersedianya bahan konsultasi. Nah, pada saat Ibu melakukan konsultasi, tujuannya untuk apa itu Ibu? Ibu berkonsultasi dengan mentor, kira-kira apa yang ada di pikirannya Ibu Made? Adanya masukan dan saran dari kepala sekolah. Adanya dukungan. Jangan hanya saran. Supaya didukung oleh Pak Mentor, itu yang paling penting. Karena beliau yang punya kewenangan di sekolah itu. Adanya dukungan kepala sekolah. Mentor atau kepala sekolah ya, boleh kepala sekolah itu. Oke. Nah, kalau Ibu mau berdiskusi dengan teman-temannya, supaya apa itu? Supaya apa? Nah, kemungkinannya 2. Pertama dukungan, kedua supaya sama persepsi. Nah, terserah mau dipilih yang mana. Untuk apa kita diskusi dengan teman-teman sejawat, menyamakan persepsi atau untuk memperoleh dukungan? Memperoleh dukungan barangkali. Boleh, boleh, boleh. Ya, bukan tersedianya dokumentasi. Tersedianya dokumentasi itu bukti fisik, bukan output itu bukti fisik. Jadi bedakan output dengan bukti fisik. Seringkali saya temui itu. Output dia isi bukti fisik. Keliru itu ya. Mudah-mudahan semua menyimak dengan baik ini, karena ini kita bahas poin per poin. Nah, kolom berikutnya Ibu. Coba geser ke kolom berikutnya. Nah, tunggu dulu Ibu ya. Kolom 7 ini, kolom 7, kegiatan konsultasi dengan kepala sekolah menggunakan nilai berorientasi pelayanan akuntabel. Nah, jadi langsung saja. Tidak usah menggunakan nilai. Langsung kita sudah tahu. Nilai yang diterapkan titik koma, nilai yang diterapkan titik koma, begitu ya. Nah, kolom 5 ini menurut pemahaman teman-teman dikaitkan dengan kolom berapa? Kolom 5. Kolom 3, Pak. Ya, oke. Jadi dalam rangka menyiapkan bahan konsultasi, nah, nanti diperbaiki nilainya ya, diperbaiki ya, pasti ada perubahan tadi karena berubah pekerjaannya. Iya, Pak. Jadi begitu contohnya Bapak Ibu. Kalau berubah kegiatan, pasti berubah nilai. Karena tidak sembarang mencantumkan nilai ini, tidak sembarang ya. Nah, kolom 6-nya apa ini? Apa ini? Apa kolom 6 judulnya? Kontribusi terhadap visi misi Pemda.
Dalam kegiatan enggak usah terlalu panjang. Kegiatan tersebut terkait dengan misi yang supaya tidak makan tempat. Gitu Ibu, kasih singkat. Berarti Nanti- tidak usah diisikan jelasannya itu, Pak. Oh, tidak usah dalam kegiatan konsultasi dengan kepala sekolah, boy, panjang sekali. Iya. Kita sudah tahu kegiatan itu, karena ini dikaitkan dengan kegiatan, berarti terkait dengan misi kesekian, sudah. Iya. Tidak usah lagi disebutkan misinya, memajukan kualitas, kan sudah ada di halaman awal itu, visi misi Pemda itu. Iya, Pak. Kan sudah ada. Berlaku untuk semua. Oke, kegiatan 2. Sudah habis persiapan. Kegiatan 2 saya mau lihat apa yang Ibu bikin. Membuat Pojok baca dalam kelas. Oke. Menyiapkan alat dan bahan, masuk akal, runut. Menyiapkan buku-buku bacaan. Yang ketiga, membuat peraturan di dalam pojok baca. peraturan. Membuat peraturan kayak permanen sekali. Apa? Membuat apa? SOP dia peraturan. Bolehlah membuat peraturan, membuat tata tertib. Peraturan seperti melalui proses di DPR. Ya, membuat tata tertib. Pelaksanaan pojok baca. Ya. Oke. Cuman 3 pekerjaan? Cuman 3 tahapan? Atau masih ada? Membuat papan literasi. Membuat papan literasi berarti 4. Melampaui standar minimal. Kalau sudah melampaui standar minimal, berpeluang 10 besar. Kalau hanya 3, apalagi kurang dari 3. Tidak bisa. Satu kegiatan minimal 3 tahapan. Membuat papan literasi. Oke, lanjut. Setelah semua dibuat, apa selanjutnya? Melaksanakan kegiatan menit literasi, Pak. Menit literasi, oke. Menjelaskan kepada siswa tentang kegiatan menu literasi, mengajak siswa membaca bahan bacaan yang ada. Tunggu dulu, bahasa mengajak itu. Mengajak itu kan belum tentu orang mau. Apa? Mengarahkan ya, mengarahkan siswa, harus diarahkan dia membaca kamu. Mengarahkan siswa membaca bahan bacaan. Kalau itu bisa menggunakan kewenangan itu. Mendampingi siswa membaca, mengarahkan dengan mendampingi ini mendampingi ini maksudnya siswa kelas berapa ini? Kelas 4, Pak. Kenapa didampingi dia? Karena belum lancar membaca atau kenapa? Karena belum tahu membaca, belum lancar. Mendampingi siswa. Jadi tidak sekedar mendampingi, ada sebabnya sehingga dia didampingi. Jadi coba sebutkan mendampingi siswa. Sebenarnya alasan karena dia tidak lancar sehingga didampingi. Kan gitu ya. Karena alasan tidak lancar. Jadi mendampingi siswa membaca, mendampingi siswa yang belum lancar membaca ya, supaya penguji ini betul. Mendampingi siswa yang belum lancar membaca. Jadi dia didampingi. Mengarahkan, setelah dia diarahkan membaca, ada beberapa siswa yang harus didampingi. Kenapa? Karena memang dia belum lancar. 3 tahapan itu. Sebenarnya ada lagi satu, Pak, cuma tidak saya kasih masuk. Apa satu? Logis atau tidak itu? Yaitu menulis judul buku yang sudah dibaca oleh siswa. Jadi jangan hanya judulnya. Apanya itu tahun terbitnya, apanya penerbitnya. Jadi menulis apa itu? Apanya buku itu? Judul, pengarang, tahun terbit, CV yang menerbitkan, supaya dia sambil belajar. Oh begini dan apa maksudnya? Kira-kira apa itu? Kalau hanya menulis judul ya gampang saja. Kasih berat-berat sedikit, kan harapan kita ini semakin sering dia menulis, semakin paham dia bagaimana cara membaca dan menulis. Nanti Ibu cari istilahnya, jadi tugaskan dia mencatat judul, tahun terbit, pengarang dan tahun terbit. Nggak usah penerbitnya.
Bagus juga kalau penerbit, karena tidak semua buku yang ada sekarang ini, buku pelajaran itu kan ada penerbit-penerbit yang dilegalisasi oleh pemerintah. Sering saya baca-baca itu di media, ada buku ditarik karena tidak cocok. Untuk pengarang ini ditarik lagi. Nah, sudah 4. Nah, sekarang mana pojok bacanya? Kegiatan berikutnya mana? Evaluasi kegiatan, Pak. Mana pojok bacanya? Mana implementasi pojok baca? Yang itu dia, yang di atas tadi itu, Pak. Iya, yang ketiga tadi itu, Pak. Coba saya lihat. Ini cuma Melaksanakan kegiatan menit literasi. melaksanakan kegiatan menit. Ini menit kan di kelas ya? Tidak, Pak. Kegiatan menit literasi itu kan kegiatan membaca 15 menit sebelum mulai pembelajaran, Pak. Pojok Nanti- bacanya di mana? Pojok nanti- bacanya yang buku-buku disiapkan tadi itu dibawa kemana? Iya, nanti kita arahkan siswa untuk membaca 15 menitnya itu di pojok bacanya, Pak. Oh, coba kata, enggak usah ditarik ke sana. Coba ingat judulnya. Apa judulnya tadi? Coba ulangi. Judul aktualisasinya, Pak, Iya. peningkatan minat baca siswa kelas 4 melalui pojok baca. Nah, pojok bacanya tidak ada. Kapan diimplementasikan pojok bacanya itu? Kapan? Itu yang kita tunggu-tunggu. Itu yang Ibu janjikan. Menurut judul itu yang Ibu janjikan. Jadi Roba ini melaksanakan kegiatan pojok baca. Jadi karena pojok baca yang ditonjolkan. Di sini berarti dia, Bapak? Ya, boleh juga kalau Ibu pisahkan literasi itu sekedar membaca, sekedar dia membaca berdiri di situ membaca 15 menit, itu kan tuntutan aturan kan itu. Iya. Membaca sebelum belajar itu, semua penguji tahu itu bukan idenya Ibu, karena itu sudah aturannya begitu. Sudah ditertuang di Permendiknas itu. Dan penguji semua tahu itu, tahu. Nah, makanya bikin kegiatan keempat. Bagaimana itu, Ibu? Saya membayangkannya begini. Pojok baca itu di pojok-pojok tertentu ada buku-buku tertentu yang Ibu usahakan di sana. Coba lihat pekerjaan yang di atas dulu. Pekerjaan di atas menyiapkan bahan itu. Coba. Pekerjaan kedua. Menyiapkan buku-buku bacaan. Nah, buku-buku bacaan ini di samping mereka ada menit membaca, literasi itu yang sudah menjadi tuntutan aturan itu, ada tambahannya pekerjaannya Ibu menyiapkan tempat-tempat membaca. Kayak di kantor saya itu kan ada apa? Rak-rak buku tertentu. Tapi menarik. Iya. Menarik. Jadi buat dulu itu pojok baca itu. Bikin pojok baca itu. Kalau hanya literasi ini terus terang rendah sekali nilainya Ibu. Karena tidak ada satupun penguji yang tidak tahu bahwa literasi itu kewajiban. Berarti Pak, minta maaf Pak, berarti setelah membuat pojok baca itu kegiatan yang saya kasih masuk saja di kegiatan ketiga Pak, mengimplementasikan pojok baca. Pojok baca. Literasi tetap ada. Ya, bikin baru pekerjaan keempat. Bikin pekerjaan keempat. Maksudnya Pak, minta maaf Pak, pengimplementasian pojok baca itu di kegiatan ketiga, baru menit literasi saya kasih turun di kegiatan keempat. Boleh. Yang penting pojok baca yang ditunggu pembaca ini. Ya, Pak. Kalau seandainya rancangannya Ibu ini sudah dipajang di perpustakaan, orang tertarik itu dengan pojok bacanya. Sehingga dia buka ini buku, dia buka ini laporan. Dia cari-cari tidak ketemu pojok baca. Nah, gitu ya. Jadi orang kehilangan jejak, baru kehilangan jejak yang substansi, yang sangat penting. Itu yang tidak ada di rancangannya Ibu. Ya. Jadi mulai survei lokasi. Kemudian bila perlu pojok baca ini, kalau menurut saya kasih dekat-dekat dengan kantin. Nah, gitu ya. Minta tolong Ibu kantin. Bisa saya pojok baca saya taruh di sini satu. Siapa tahu anak-anak sambil makan-makan ini dia bisa lihat-lihat buku di sini. Yang penting ada. Tapi diarahkan. Siswa saya mohon kalau Anda istirahat di kantin ada buku di sediaan itu kalau boleh sambil apa ya? Sambil
Tapi diarahkan, harus diarahkan. Jadi survei lokasi, baru tata itu pojok bacanya, baru letakkan bukunya, baru giring, bukan digiring ya, arahkan anak-anak untuk memanfaatkan itu. Itu baru ada inovasinya, Ibu. Kalau hanya literasi saja membaca 15 menit sebelum pelajaran dimulai, ya bukan inovasi. Karena barang yang sudah ada. Jelas, Ibu ya? Nah, Iya, ini perbaikan yang serius dari Ibu, menambah satu pekerjaan. Nah, saya kira sudah. Mana time jadwal tentatifnya? Oh, oke, sudah. Saya kembali ke evaluasi. Oke, sudah. Penting sudah ada. Saya sudah lihat. Kembali ke evaluasinya di rancangan. Ini sudah habis ini. Saya anggap habis, Ibu ini. Tidak 2 kali kita konsultasi, Ibu ya. Evaluasi. Pekerjaan pertamanya apa? Menyiapkan instrumen evaluasi, Pak. Ya, arahkan itu. Ibu sudah harus tahu di awal berapa anak-anak yang tidak lancar membaca. Iya, Pak. Berapa yang tidak kenal huruf atau belum kenal huruf. Berapa yang sudah kenal huruf tapi masih mengeja. Berapa yang karena nanti kita mau lihat ada peningkatan. Ada peningkatan. Biar cuma peningkatan mengenal huruf kan lumayan. Jadi format itu diarahkan seperti pre dan post. Sebelum dan setelah diterapkan literasi dengan pojok baca, berapa sih terjadi peningkatannya itu? Berapa itu anak yang tadi tidak kenal huruf sudah kenal huruf? Yang mengeja sudah mulai lancar? Yang kenal huruf sudah mulai mengeja. Jadi yang belum kenal menjadi kenal, yang sudah kenal mulai mengeja, yang mengeja berapa naik menjadi lancar. Sehingga mudah disimpulkan bahwa terjadi peningkatan. Oke? Iya. Minat bacanya itu ditandai dengan kemampuan membacanya. Terjadi peningkatan. Saya kira jelas. Jadi kalau ada yang mirip-mirip ini, ikuti saja Ibu Nimade. Yang mirip-mirip ini ya. Baik, silakan diperbaiki. Selanjutnya siapa lagi? Ibu Elizabeth. Terima kasih, Pak. Izin stop share. Ya, stop share. Kita lihat Ibu Elizabeth. Ya, Ibu Elizabeth ini guru juga. Guru Ibu Pak, Elizabeth. guru, Pak. Tunggu Guru, dulu, Pak. yang bukan guru dulu, yang bukan guru dulu. Tunggu dulu, judul Ibu Elizabeth apa? Judulnya apa? Peningkatan hasil belajar siswa, Pak. Kan mirip. Mirip. Inovasinya apa? Gagasannya apa? Membuat media pembelajaran yang inovatif. Maksud Ibu media pembelajaran apa itu? Coba kita buka dulu. Materi. Kita ambil satu lagi guru ini yang mewakili guru. Coba buka. Coba. Punya saya, Pak. Iya. Share kata dulu. Mohon perhatian Bapak Ibu guru. 2 saja guru mewakili guru. Karena mirip-mirip semua ini. Nanti yang kesehatan mungkin dari yang ada, kalau ada dari OPD lain. Kalau Bapak dan Ibu nanti kirim ke WA saya, tidak sempat saya baca. Tidak sempat. Hanya ini kesempatannya. Kenapa? Karena terlalu banyak latsarnya, belum lagi PKA-nya dan PKP. Jadi nyaris tidak ada istirahatnya. Coba share. Share screen. Ya. Cara merumuskan judul itu. Ya, silakan ya. Jadi teman-teman, cara merumuskan judul itu mana tadi? Peningkatan hasil belajar peserta didik pada pelajaran matematika. Nah, coba. Lokusnya itu paling akhir. Jadi peningkatan mata pelajaran matematika kelas, jangan dulu kelasnya. Matematika melalui media pembelajaran inovatif pada kelas. Itu baru masuk pada kelasnya. Selalu lokus, jangan sampai lokus mengantarai substansi. Jadi pindah semua itu ya. Ya,
sampai Palasa. Ya, itu pindah ke bawah. Nanti ya. Ya. Pembelajaran inovatif pada itu baru masa itu Ibu ya. Pada kelas. Nah, pada kelas. Nah, semua ini tidak hanya Ibu Elizabeth, semua. Pindahkan ulang itu lokus itu. Nah, yang pertama saya koreksi melalui media pembelajaran inovatif. Inovatif ini terlalu luas. Yang Ibu maksud inovatif itu ada berapa media yang Ibu perkenalkan? Saya perkenalkan ada 3 media, Pak. Kalau memungkinkan digunakan 3-tiganya, tapi kalau misalnya tidak, mungkin 2. Nah, media apa itu? Obibul, operasi Dengan? bilangan bulat, Dengan? dengan kartu positif negatif, Nah, dengan sudah. papan perjalanan. Yang kemungkinannya nanti, kalau tunggu dulu, Ibu pastikan, sanggup Ibu mau menerapkan 3 media itu? Mungkin 2, Pak, Nah, jadi karena begini. waktunya. 2 itu diperkirakan apa? Perkirakan papan perjalanan dengan obibul. Oh, Obibul. Jadi begini judulnya. Matematika melalui media pembelajaran inovatif. Kalau bisa itu kombinasi antara Obibul dan itu. Kalau media inovatif terlalu luas. Banyak sekali. Mungkin orang. Jadi Ibu kombinasikan 2 media itu. Media pembelajaran itu inovatif, kombinasi, bahwa itu menarik itu. Jadi penguji yang tidak paham, bagus sekali ini. Jadi kombinasi antara, kalau hanya inovatif, sifatnya umum, tidak mengarahkan pembaca kepada objek tertentu. Jadi nanti ya dicoba dipikirkan melalui media pembelajaran inovatif, kombinasi Bibol dan apa Bibol ya? Obibul, Pak. Obibul dan sebutkan saja nama medianya. Kombinasi Obibul dan papan perjalanan. Sudah menarik. Jadi orang jadi wah, ada papan perjalanan seperti apa ini? Menarik. Peningkatan hasil belajar peserta didik pada mata pelajaran matematika melalui kombinasi Obibul dan papan pada kelas. Wah, mantap. Nah, saya kira Ibu Elizabeth, saya tidak perlu lagi periksa latar belakangnya Ibu ya? Iya, Pak. Dengan ketentuan Ibu sudah memahami hal-hal yang perlu dicermati seperti yang saya koreksi Ibu Elizabeth, Ibu Nimade. Nimade tadi ya? Iya Ibu ya? Saya harap begitu Ibu ya? Iya, Pak. Nah, oke. Iya, Pak. Nah, langsung masuk di tabel rancangan. Langsung masuk. Iya, Pak. Coba Undang-Undang Nomor 5, oke, nasional. Coba sepintas karena ada di sini. Coba sepintas Ibu. Kenapa, Pak? Coba sepintas karena ada tadi di latar belakang itu sepintas saja. Undang-Undang nasional, lembaga ya masih nasional. Terus kata. Lanjut Ibu, lanjut. Stop. Tadi sudah undang-undang perkalan itu masih nasional sifatnya. Belum mengkerucut, ini apa ini? Pendidikan memegang peranan. Malah kalau ini di atas sekali dia. Karena ini Ibu bicara undang-undang dasar. Jadi lebih tinggi. Undang-undang dasarnya di atas. Mana dia mengkerucut ke parigi ini? Belum ada ya? Belum ada, Pak. Kerucutkan ke parigi baru ke kelas. Ya? Iya, Pak. Iya, ini baru pendidikan, baru ke kelas. Kalau baru bicara yang umum, kalau bicara piramida, Ibu, harusnya ini dulu, alinea ini dulu, yang ada tadi undang-undang dasar itu dulu. Kalau mau dikerucutkan piramida terbalik, harus itu dulu. Oke, lanjut saja. Lanjut. Karena begini Bapak Ibu, kemarin saya mendampingi angkatan 100 seminar yang menguji itu Pak Kaban. Nah, Pak Kaban ini kan beliau ini di samping beliau sebagai kepala badan, beliau juga adalah direktur Setia Pancabakti. Jadi beliau ini semacam rektor juga.
rektor di setiap Pancabakti. Jadi ada kajian akademiknya. Nah, membuat latar belakang itu memang dalam tulisan ilmiah itu harus dia umum ke khusus. Jadi makanya dia harus mengkerucut. Nah, bahasa analognya piramida terbalik. Mulai dari nasional, kalau memasukkan undang-undang dasar, pasal berapa itu, kemudian masuk ke undang-undang pendidikan, masuk ke permen, masuk ke keadaan di Parigi, terus mengkerucut ke sekolah. Gitu ya. Lanjut. Apa jam 9 ya? Lanjut. Langsung saya masuk pada Lanjut ke tabel. rancangannya, Pak. Tabel. Perbaiki juga sistematikanya, Ibu, kalau memang belum pas seperti yang Ibu Nimade tadi. Ya. Cara-cara pointernya. Mana anunya? Di atasnya dulu. Mana isunya? Di atasnya. Coba kalau di atas. Stop. Terus. Ini kan baru isunya. Mana gagasannya? Di atas ini, Pak. Harusnya di bawah, Pak. Harus Ini di bawah. gagasan. Iya. Jadi ikuti Ibu Nimade tadi. Ibu Nimade sudah bagus cara menyajikannya nih. Sebelum masuk tabel, Oke. ada isu dulu, kemudian ada gagasan. Ya, Pak. Sudah, nanti Ibu tambah itu. Cetak merah saja, gagasan, Ya, cetak Pak. merah. Cetak Ya, Pak. merah. Bisa. Ya. Oke, lanjut. Stop. Melakukan kegiatan. Poin 1 dulu. Pekerjaan pertama, melakukan kegiatan peningkatan hasil belajar peserta didik. Maksudnya Ibu? Persiapan maksudnya, Pak. Kegiatan persiapan di sini Ya, kegiatan persiapan untuk meningkatkan hasil belajar peserta didik. bukan membuat media. Media itu yang harus dipersiapkan. Bukan lagi harus konkret. Makanya cara membuat ini dia menggunakan kata kerja harus terukur, spesifik. Apa yang dipersiapkan? Melakukan persiapan. Atau mungkin bisa perencanaan atau apa? Melakukan persiapan pembuatan media bubble tadi itu dengan itu. Sudah harus konkret itu. Pembuatan media apa tadi Ibu bilang? Iya, Pak. Media apa? Persiapannya. Obibul, Pak, dan papan perjalanan. Persiapan pembuatan media. Persiapan pembuatan media. Pembuatan medianya di tahap berikutnya, Pak. Iya, ini kan persiapannya. Oh, ya, Pak. Persiapannya mengarah ke sana. Belum pembuatannya. Obibel dan jadi sama semua. Yang lain itu harus begitu. Langsung konkret. Papan perjalanan. Oke. Hapus itu peningkatan itu. Hapus peningkatan. Ya, Pak. Hapus. Ya. 1. Konsultasi dengan mentor. Yang 2. Setelah konsultasi ada yang 2. Meminta saran dan ini kan konsultasi. Apa bedanya dengan minta saran itu? Coba Ibu jelaskan. Ini ke rekan sejawat, Pak. Ke rekan sejawat, Pak. Meminta Bukan saran komentar. dan dukungan dari rekan sejawat dalam pembelajaran. Oh, boleh. Meminta saran dan dukungan dari teman sejawat. Boleh. Yang ketiga, menyusun soal pretest. Coba kata saya lihat saat membuat media bagaimana? Coba. Kok langsung soal pretest ya? Coba kegiatan kedua, menyusun perangkat pembelajaran. Ini, Pak. Yang perangkat pembelajaran, RPP, dan bahan ajar, Pak. Bahan dan ajar. soal post-test. Coba yang berikutnya, kegiatan berikutnya. Ini, Kak, Pak, membuat media pembelajaran. Membuat media pembelajaran ya? Nah, itu yang saya tunggu-tunggu, itu yang Ya, saya cari-cari. Kapan dibuat ini?
Setelah membuat perangkat pembelajaran, Pak, membuat media pembelajarannya. Saya tidak mengatakan ini keliru, tapi nanti Iya, diskusi dengan teman-teman guru yang lain. Mana yang dulu dipersiapkan? RPP-nya atau medianya dipastikan dulu. Nanti didiskusikan ya. Supaya kita ingin menjaga runutnya, sistematisnya ini laporan. Apakah kita buat RPP dulu, baru kita buat media, atau kita pastikan sudah ada medianya, baru kita susun RPP-nya, kemudian di RPP itu masuklah media. Iya, Pak, kayaknya seperti itu. Nanti dipikir ya. Nah, saya anggap ini tinggal itu saja Ibu jaga. Setelah Ibu persiapan, nah persiapan ini begini Ibu, agak sebenarnya pretest itu mungkin masuk di RPP. Mendingan Ibu menginventarisir bahan pembuatan supaya connect. Coba naik ke atas kata. Coba connect. Di poin 1. Poin 1. Ini sebenarnya menyusun ini sepanjang rasional saja. Nah, coba kata kegiatannya. Kegiatan poin 1. Itu kan tahapan itu. Mana kegiatan satunya? Stop. Bukan, kegiatan 1. Oh, kegiatan 1, maaf. Kegiatan 1. Melakukan persiapan pembuatan media Bibil dan papan perjalanan. Salah satu pekerjaannya menyiapkan pretest. Kira-kira nyambung kira-kira itu? Nyambung kira-kira itu? Tidak nyambung ya? Nyambung itu Ibu Elizabeth. Sudah nyambung itu. Lebih baik menghadap mentor, diskusi dengan teman-teman sejawat, persiapan untuk itu, pembuatan itu kira-kira apa? Bagaimana caranya itu? Apakah bahannya atau persiapan mungkin bahan mungkin. Ya, lebih baik dipersiapkan di sana bahannya. Dipersiapkan ke sana bahannya. Nanti di pembuatan bahan itu tinggal diseleksi. Kira-kira begitu ya. Nah, coba saya lihat di pembuatan. Bahannya sudah siap dipersiapkan. Jadi begini Ibu supaya logis. Di tahap kegiatan pertama itu jangan mempersiapkan bahan, mengidentifikasi kebutuhan bahan. Jadi belum dipersiapkan, baru diidentifikasi kebutuhan bahan pembuatan media. Jadi mengidentifikasi kebutuhan bahan atau menginventarisir, terserah. Identifikasi kebutuhan bahan, identifikasi kebutuhan bahan pembuatan media, kebutuhan bahan pembuatan media. Nah, kita sudah tahu, boleh juga disambung langsung media Bibil tadi itu, dan boleh juga dengan media kita sudah tahu bahwa media ini yang dia membuat. Ya, Pak. Ya. Nah, coba saya lihat di kegiatan pembuatan media. Di kegiatan pembuatan. Mana itu? Ini sebelum habis waktunya. Cepat, Ibu. Biar cuma 2 ini. Coba, Ibu. Coba. Ini, Pak. Yang pertama merancang. Tidak, kegiatannya dulu. Mana kegiatannya? Itu tahapannya. Nih, membuat. Mana kegiatannya? Membuat media pembelajaran. Jadi saya memang lebih cenderung karena itu barang saya baru dengar itu. Membuat media pembelajaran, sebutkan medianya ya. Nanti Ibu sebutkan medianya 2 itu. Coba saya lihat tahapannya. Obibul dan Ya, Pak. Nanti saya tambah, Pak. Ya. Kegiatannya 1, merancang pembuatan papan perjalanan. Jadi kayak kalimat-kalimat mubasir begini hindari ya. Langsung saja merancang atau mendesain. Merancang dan mendesain itu kan sama itu. Merancang atau mendesain pembuatan papan perjalanan. Oke.
Yang kedua? Yang kedua? Merancang apa? Oh, jangan Menggunting hasil. Oh, apa ini? Menggunting apa ini? Menggunting hasil desainnya Pak tadi. Menggunting ini kan sudah bagian sama dengan nanti mencari gunting juga ditaruh di situ. Menggunting baru ditaruh juga di situ. Melem ditaruh juga di situ. Bikin ketawa penguji. Jadi begini, setelah didesain dibuat. Sudah ada desainnya, buat sudah. Di atas itu kan desainnya itu semacam pola. Sabi itu buat sudah. Jadi bukan menggunting. Terlalu Ya, Pak. Kan tadi mendesain. Setelah didesain karena di atas tadi baru mengidentifikasi kebutuhan bahan. Boleh jadi di sini setelah didesain siapkan bahannya. Bukan menggunting. Siapkan bahannya. Siapkan bahannya dulu. Setelah ada desainnya di atas kertas, kita sudah tahu kebutuhan bahannya, siapkan bahannya. Menyiapkan bahan pembuatan media Obibul itu. Berarti 2 kali Ibu bikin di sini ya, karena berdiri masing-masing dia ya. Atau 1 kali bikin saja 2 media itu Ibu. Di sini saya bikin 2 kali, Pak. 2 kali ya bolehlah. Boleh. Jadi lain minggu pertama Ibu bikin media Obibul, minggu kedua papan perjalanan begitu ya? Kira-kira begitu Iya, Pak, karena Oke. Nah, sudah selesai media. Kita beranggapan sudah selesai dibuat media. Sudah didesain, ya, Pak. sudah ada bahannya, kemudian sudah dibikin. Nah, sudah selesai, Bu ya? Ya, Pak. Obibul sudah selesai. Masuk pekerjaan kedua, pembuatan media papan perjalanan. Iya, Nah, Pak. desain 1, kumpulkan bahannya 2, bikin media papan perjalanannya. Sudah selesai. Oke? Iya, Pak. Nah, sekarang kita masuk implementasi media. Coba saya lihat. Mana itu? Oh, ini ya. Nah, implementasi media ya. Iya, Pak. Jadi pakai ada di sini. Pelaksanaan. Implementasi media pembelajaran, pakai kasih konkret ya. Implementasi media pembelajaran Obibul dan papan perjalanan. Jadi implementasi media Obibul. Jadi saya mau cepat-cepat ini Ibu. Sudah Ibu implementasikan itu, tentu pertama membuat RPP. Ya. Jadi situlah masuk free tadi, post apa segala itu ya. Bikin free, bikin post. Ibu ya? Ya, Pak. Ya sudah. Setelah itu tahap ke-5 apa? Pekerjaannya Ibu ini tahap ke-5 sudah ini Bu. Sekarang kita masuk tahap ke-6. Tahap ke-6 Kegiatan evaluasi. kelima melaksanakan Evaluasi ya. Apa judulnya tadi? Iya. Apa judulnya? Melaksanakan evaluasi, Pak. Apa judulnya? Judul rancangannya? Peningkatan hasil belajar. Nah, pastikan hasil belajar itu waktu di pre itu sudah kelihatan hasil belajarnya ya? Di pre dan post. Iya, Pak. Oke. Saya kira stop share Ibu. Kita masuk Iya, satu Pak. untuk non guru. Silakan. Masih Terima ada kasih, waktu Pak. 15 menit. 15 menit. Saya cuma mengecek anunya saja, rancangannya. Tabelnya. Ayo silakan satu orang lagi. Nanti minggu akan datang, hari tanggal 21 itu semua siap. Kita hanya periksa tabel rancangan. Ibu Vicky ya, silakan. Hanya tabel rancangannya saja Pak ya. Sambil lewat kalau memang fatal saya ingatkan. Sambil lewat. Iya Pak. Soalnya tabel rancangannya belum saya kasih masuk di ini Pak. Tapi Ibu sudah paham maksud saya mulai dari latar belakang tadi? Ya, sudah saya buat mengerucut data-datanya dari sudah. Indonesia, Sulawesi Tengah, Parigi dengan rumah sakit Pak. Ya, oke. Langsung saja pada coba kita berangkat dari isu. Coba saya lihat isunya. Kalau tadi kan yang pertama saya mulai dari isu, saya validasi ulang.
Lanjut isu, masuk bab validasi isu. Lanjut. Lanjut. Ini isunya, Pak. Belum optimalnya, coba isunya langsung saya lihat di tabel validasi. Saya lihat di tabel. Ya, stop di tabel validasi. Oke, APKL ya, pakai APKL. Kurang optimalnya pengetahuan ibu hamil. Oke, pelayanan publik. Kurang optimalnya pengetahuan ibu Jam hamil. berapa, Teh? Jam berapa? Sama siapa pergi? Sama ibu. Kurangnya komunikasi. 8 menit lagi. PT kita manajemen ASN. Ya. 8 menit lagi. Nanti satu nih. Naik motor kita. Ya ampun, ini di lapangan. Tidak usah apa namanya. Ini suara dari mana? Suaranya Dari... Ibu tolong di. Ya. Kurang optimalnya pengetahuan Iya, ibu hamil mengganggu. ini pelayanan publik. Kurang komunikasi ini kecenderungannya ke WOG, perspektif WOG. Belum optimalnya penerapan 6 langkah kunci ini manajemen. Oke. Yang terpilih adalah kurang optimalnya pengetahuan ibu hamil ya. Oke. Tentang tanda bahaya kehamilan di poli. Oke. Apa judulnya, Ibu? Judulnya literasi dan sosialisasi tanda bahaya kehamilan di poli kepada ibu hamil di poli KIA RSUD Bulu Yanopoai. Bagus. Iya. Lanjut Ibu. Lanjut. Saya lihat kata anunya penelusuran sebabnya. Penelusuran sebab. Tunggu dulu, Ibu Vicky ini yang biasa bertanya tentang tentang tugasnya sudah ada kan? Iya Pak, sudah ada Pak. Sudah, Kemarin sudah, ya. tidak terupload ya Pak. Ya, sudah ya. Oke. Ini kurang optimalnya pengetahuan ibu hamil tentang tanda bahaya ini disebabkan oleh metode Sosialisasi. media individu ibu lain juga ya. Karena begini, sama dengan tadi Ibu menggunakan, sesungguhnya yang benar itu APKL. Saya belum pernah dengar ada PNPK itu, siapa yang menemukan itu. Karena kalau ini, itu kan miliknya orang itu. Ini kan yang punya rumus ini, tulang ikan ini, Dr. Ishikawa itu. Siapa itu? Ishikawa. Ya, ada namanya, ada itu anunya Ishikawa itu. Apa? Nouro Ishikawa. Dokter Nouro Ishikawa. Nah, kalau menurut beliau dia pakai tulang Ibu ya. Ya, jadi tolong diadu ya. Jadi misalnya metode itu nanti ada tulang-tulang halusnya. Kalau dia bermasalah di mananya, kan gitu ya. Ya, Kalau Pak. jadi tapi boleh juga kalau ini memang pendapatnya Ibu sendiri boleh. Nah, intinya begini. Apakah 3 kan yang mau diterapi ini penyebab, itu yang mau diintervensi, bukan yang ada di kepala, bukan. Ini hanya akibat. Dalam dunia medis ini gejala. Ini demam ini gejala. Penyebabnya itu mau dicari, amandel kah dia? Kira gitu ya? Apa radang paru-paru kah dia? Atau salah urat? Atau kena virus biasa? Nah, misalnya dia 3 terindikasi itu. Nah, pertanyaannya, apakah itu mau diterapi semua? Ini Ibu mau diperbaiki semua ini? Iya Pak. Nah, kalau Ibu perbaiki semua, konsekuensinya harus ada di dalam tabel rancangan. Iya. Ya, coba kita lihat. Coba. Maaf Pak, saya stop share dulu, soalnya tabel rancangannya belum saya kasih masuk. Saya Ya, share coba. rancangannya. Satu. Coba dari atas kali. Saya mau lihat Iya, Pak. gagasannya, Ibu. Coba lihat. Supaya sama dengan ya. VG rumah sakit kurang optimalnya pengetahuan Ibu. Oke. Literasi dan sosialisasi tanda bahaya. Jadi Ibu stop di sini saja. Tidak usah masuk poli ini sudah ada di judul, ya. Jadi
gagasannya Ibu literasi dan sosialisasi tanda bahaya kehamilan Ibu. Tanda bahaya kehamilan. Sudah, situ saja. Oh ya. Karena tidak mungkin Bapak yang hamil. Ya. Jadi, sampai di situ saja. Jadi itu gagasannya Ibu, literasi dan sosialisasi tanda bahaya kehamilan. Oke. Perencanaan aktualisasi. Kurang konkret, Pak. Ya, masih terlalu umum ini. Ya. Belum terukur. Itu cara membuat ini ada teorinya itu, SMART itu. Spesifik, mencerebel, artinya spesifik itu dia mengarah ke titik yang jelas, kemudian mencerebel itu bisa diukur dan seterusnya. Ya, Pak. Jadi menyiapkan bahan yang akan dikonsultasikan. Oke, sudah. Kedua, meminta kesiapan mentor untuk memberikan konsultasi. Nggak usah diminta, Ibu. Ini kan pekerjaan terlalu ya. Nanti Ibu taruh lagi membaca doa sebelum masuk di dalam ruangan Pak Mentor. Sudah terlalu sesuatu yang tidak perlu lebih baik yang ada hasilnya. Tidak usah meminta kesiapan. Sepertinya Ibu ada di Jakarta, mentor ada di puskesmas. Berarti langsung berkonsultasi begitu saja, Pak ya? Ya, begitu siap bahannya langsung berkonsultasi. Carikan jam yang bagus, konsultasi. Yang ketiga, membuat surat permohonan izin kegiatan aktualisasi kepada direktur. Ibu di mana posisinya, Ibu? Di rumah sakit, Pak. Kenapa harus membuat surat permohonan izin kegiatan aktualisasi kepada direktur? Mentornya Ibu siapa? Mentornya kepala kepegawaian, Pak. Oh, enggak usah ini. Enggak usah membuat surat permohonan. Enggak usah. Nanti kegiatan kedua mana surat permohonannya seperti kegiatan pertama. Kegiatan ketiga mana lagi surat permohonannya. Akhirnya habis waktu membuat surat permohonan ini. Ya. Iya, Pak, maksud saya kira 1 kali untuk langsung sampai selesai aktualisasi begitu, Pak. Untuk membuat surat permohonan izin kegiatan aktualisasi. Maksudnya izin untuk Ibu atau izin melakukan perubahan? Izin buat sayanya, Pak. Oh, enggak. Ibu kan posisi peserta. Posisi peserta Ibu. Tidak perlu ada izin. Sama dengan PIM 3, PIM 4. Kalau sudah peserta, posisinya peserta. Secara otomatis. Nggak harus lagi pakai surat tugas, surat. Nggak lagi. Nah, ada. Kalau minta izin lisan untuk mengingatkan beliau, saya sedang melakukan kegiatan alat SAR. Beliau harus paham itu. Ya. Jadi ganti ini, ganti. Jadi tidak logis itu. Oh, iya. Coba kaitkan dengan persiapan. Ibu mau itu lebih baik mengumpulkan literasi bahan sosialisasi. Itu nanti ada di kegiatan 2, Pak. Nah, ini supaya cukup 3, ini kita ganti dengan koordinasi dengan teman sejawat atau diskusi dengan teman sejawat, boleh, Pak ya? Tunggu dulu. Ini kan Ibu sudah konsultasikan dengan mentor, keluar dari mentor. Apa yang bagus direncanakan di sini? Penting intinya perencanaan. Sebenarnya boleh juga karena begini, pekerjaan kita itu harus diketahui oleh teman-teman kita. Oh, ya. Makanya itu seakan baku itu. Kalau persiapan itu menghadap mentor itu menjadi salah satu etika ya. Jadi seakan-akan baku dia itu. Cuma kadang orang menghadap mentor karena dia tidak persiapkan bahannya, bolak-balik, baru masuk 3 jam, biasa masuk lagi. Lusa masuk lagi, lama-lama diusir oleh mentor. Kenapa? Karena tidak menyiapkan bahan konsultasi. Nah, melapor dan menjelaskan izin, sudah selesai dulu Ibu ya. Nanti kita lanjutkan. Ya, Pak. Ya. Tapi saya yakin Bapak dan Ibu sudah bisa semua. Pertemuan berikutnya langsung ke Pak Baharun. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Lanjut Ibu. Sudah tinggal kita orang kan ini? Iya, silakan Pak. Ya. Izin share screen ulang, Pak. Ya, screen ya. Langsung ke tabel rancangan. Ya. Melapor, menjelaskan izin, ini kan tidak nyambung ini Bu ya. Hilang ini ya. Iya. Hilang. Melapor, menjelaskan izin. Kalau memang harus 4, coba saya lihat dulu kegiatan menyiapkan bahannya. Coba saat pembuatan. Ini persiapan pelaksanaannya.
Ini persiapan pelaksanaan. Oh, Nah, kegiatannya yang kurang konkret, belum konkret. tidak. Pak. Jadi begini, bukan lagi persiapan pelaksanaan aktualisasi, tetapi pelaksanaan sosialisasi dan itu. Jangan lagi aktualisasi. Jadi jadi begini. Ini baru kedua, terus yang ketiga itu ada ini Pak, membuat materi. Jadi begini, coba kasih ke atas dulu, kedua. Nah, ini kan persiapannya berkali-kali. Tadi di atas persiapan, ini Tadi persiapan perencanaan lagi. Pak. Akhirnya ancang-ancang terus. Nah, ini pembuatan itu sudah pembuatan materi sosialisasi dan apalagi satu? Apalagi satu tadi? Ada dua tadi itu. Literasi Pak. Nah, itu Pak. Jadi pembuatan itu apa? Literasi dan sosialisasi. Bukan lagi persiapan. Kita sudah buat karena kita sudah persiapan tadi di sana. Ya. Pembuatan media Pak ya, pembuatan media literasi. Tidak. Kalau Ibu memang merasa berat antara dua pekerjaan ini berat dikerjakan sekaligus, maka pisahkan dia. Pertama, pembuatan media apa ya? Literasi ya. Jadi apa tadi, Bu? Literasi dan sosialisasi. Nah, apakah beratkah menurut Ibu mengerjakan sekaligus dua? Kalau memang berat, pisahkan dia. Poin 2-nya, pembuatan literasi. Iya, literasi kan ini Pak, medianya kan yang kita pakai. Ya. Terus sosialisasinya kegiatan lagi sendiri. Nah, sendiri lagi. Siapkan dulu dua alat itu. Tapi kalau seandainya Ibu tidak merasa berat, langsung pembuatan media literasi dan bahan sosialisasi. Ya Pak. Tapi kalau berat, pisahkan. Nah, setelah itu, ini belum menentukan alat. Bahan boleh. Bahan literasi kan dikumpulkan ya. Dikumpul dari mana? Dari Google, dari mana saja sumber-sumbernya. Kemudian dibuat ini dalam bentuk apa ini, Bu? Literasinya nanti dalam bentuk apa? Dalam bentuk banner, leaflet, dan video edukasi rencananya Pak. Nah, itu kan. Jadi coba ya, itu untuk bahan literasi ya? Iya. Nah, jadi satu pembuatan langsung saja pembuatan literasi sudah. Jadi satu bikin banners, dua bikin ini, tiga bikin ini. Ya. Kemudian pembuatan bahan sosialisasi. Nah, satu bikin ini tahapnya ya, dua bikin ini, tiga bikin ini. Setelah itu penerapan atau implementasi boleh dipisahkan, boleh disatukan implementasi atau penerapan media literasi dan sosialisasi. Kalau dipisahkan penerapannya juga boleh. Harus ada penerapan, harus ada penerapan. Makanya jangan habis waktunya nanti. Setelah persiapan langsung bikin. Poin kedua, bikin bahan media literasi. Poin ketiga, bikin bahan sosialisasi. Poin keempat, implementasi. Implementasikan itu. Kemudian dievaluasi. Jadi begitu runutnya. Dan bahasanya bahasa yang langsung, yang konkret. Nah, ini membuat materi sosialisasi. Sebenarnya ini kegiatan ketiga ya. Kegiatan ketiga ya. Ketiga ya. Nah, berarti yang kedua pembuatan literasi. Literasi. Nah, literasi ya. Ya, oke. Oh, ini juga kalau sosialisasinya dalam bentuk ini juga. Ya, literasinya itu kan medianya, Pak. Pembicaraannya kita melalui banner itu. Kemudian sosialisasi. Kalau begitu melaksanakan sosialisasi sudah di sini, bukan lagi membuat materi. Karena materinya sudah ada di literasi itu. Iya, literasi kan medianya, Pak. Sudah kalau begitu sudah pelaksanaan sosialisasi, melaksanakan sosialisasi. Poin keempat sudah melaksanakan sosialisasi. Ini sebenarnya tahapan manajemen, rencanakan, laksanakan, evaluasi. Nah, cuma memang ada pekerjaan yang butuh sebelum diimplementasikan butuh sosialisasi. Itu biasa yang mengantarai. Jadi melaksanakan sosialisasi bahaya kehamilan.
Sudah. Jadi poin 3. Tunggu dulu Ibu, supaya kita tidak miskomunikasi. Poin 3 Ibu. Poin 3. Poin 3. Membuat materi sosialisasi. Jadi yang kita bikin tadi di literasi itu? Dari pengertianku Pak, literasi itu kan literasi dan sosialisasi. Literasi itu kan cara kita berbicara juga Pak, dengan sosialisasi melalui bahan-bahan itu. Literasinya itu berupa leaflet, banner, dan video informasi. Kalau begitu jangan pernah pisahkan dua kata itu. Oh, iya. Jangan pernah, karena itu satu paket. Oh, iya. Jadi mulai dari poin 2. Coba poin 2. Poin 2. Poin 2. Poin 2. Poin 2. Stop. Jadi ini pembuatan bahan literasi dan sosialisasi. Oh, ya. Baik, Pak. Nah, sehingga kemudian di sana poin 3, coba turun poin 3. Setelah dibuat tadi, poin 3. Berarti poin 3 membuat materi literasi dan sosialisasi. Iya, ya, ya. Poin 4-nya? Poin 4-nya? Poin 4-nya jangan dipisah juga berarti untuk ya, melaksanakan sosialisasi dan setelah itu evaluasi. Ya. Evaluasi. Oke, sekira sudah nyambung saya dengan Ibu, sehingga pada saat seminar kita sama-sama menafsirkan ini bareng, tidak multitafsir. Saya tafsirnya lain, Ibu tafsirnya lain. Ya, itu yang penting. Saya kira ini saja pertemuan kita hari ini. Silakan yang lain menyesuaikan dengan tiga yang sudah kita koreksi, sehingga nanti pada tanggal 21 itu 7 orang yang tersisa. Dengan catatan kita tidak lagi mundur ke latar belakang, tidak lagi mundur ke isu ya. Saya berharap isunya sudah valid betul, ya, sudah sesuai dengan apa yang kita bicarakan baru-baru, terutama pada sesi pertama Ibu Nimade tadi. Karena itu detail itu yang dikoreksi. Nah, nanti pada minggu tanggal 21 itu semua sudah siap dengan tabel rancangan saja. Nah, sekaligus nanti kita bicarakan PowerPoint-nya. PowerPoint pada saat seminar. Saya kira ini saja yang bisa kita bicarakan hari ini, karena waktu kita sudah habis. Ya, kita akhiri dulu. Ya. Izin bertanya. Oh iya, boleh. Izin bertanya, Pak. Iya, boleh. Ibu dulu kan Saya dulu. Pak, saya mau bertanya, saya punya rencana totalisasi itu lingkup kabupaten dan instansi, bolehkah? Ibu kerja di mana? Puskesmas. Puskesmas. Coba bilang isunya. Tingginya kasus pasien celah bibir dan langit-langit di Kabupaten Parigi Motong. Di lingkungan kerja puskesmasnya Ibu. Tapi rencana mau adakan bakti sosial operasi, Pak. Ya, Ibu kerja di puskesmas kan? Di puskesmas. Ya. Tidak marahkah orang puskesmas lain ketika Ibu masuk di wilayahnya dia? Tidak, karena ini bekerja sama dengan organisasi profesi juga. Tunggu Jadi dulu. saya juga, mau penyuluhan bersama itu kapan itu? minggu kedua aktualisasi. Anggarannya siapa itu? Cari dana sendiri, Pak, sama yayasan. Jadi banyak yang saya temani untuk bekerja sama. Oh, jadi begini. Coba bilang judulnya. Judulnya peningkatan derajat kesehatan bagi pasien celah bibir dan langit-langit melalui bakti sosial operasi. Bakti sosial operasi ya? Iya, dan jadi ada 2 kegiatan, Pak. Bakti sosial yang tidak muncul itu kan sebenarnya pekerjaan beratnya bukan di situ. Pekerjaan beratnya itu membangun kerjasama dengan yayasan itu. Itu yang harus dimunculkan. Iya. Sebenarnya itu yang mau dimunculkan dalam judul. Jadi terserah, kalau Ibu sanggup silakan. Nah, karena ini begini. Pak. Seminar rancangan itu artinya Bapak dan Ibu berjanji, saya melakukan ini, melakukan ini. Iya. Seminar hasil tinggal menagih. Mana yang kami bikin. Nah, kita tagih menurut
tahapan-tahapan itu. Makanya harus terukur. Tidak boleh tidak terukur. Kalau mau adakan itu berapa orang di mana, siapa semua, itu harus terukur ya. Ya, Kalau siap. terukur silakan. Silakan, Siap. boleh. Ya, baik. Nanti kita lihat judulnya, kita bahas bersama, kita rasionalkan pada pertemuan berikutnya. Yang berikut, satu orang lagi terakhir. Saya Pak, ini Pak, sebelum melangkah jauh, ini saya sebagai guru, tapi judul aktualisasi yang saya angkat ini agak sedikit melenceng dari tugas sebagai guru. Judul yang saya angkat ini, optimalisasi pengelolaan administrasi sekolah berbasis digital. Administrasi sekolah ya? Iya. Administrasi sekolah dalam administrasi dalam hal apa? Semuanya Pak. Yang mencangkup 4, yang pertama itu kesiswaan, kurikulum, sarana prasarana, ya sekitar Bapak guru apa? Guru apa? Saya sebagai guru IPS. Yang suruh Bapak ambil itu siapa? Mentor atau maunya Bapak? Mau sendiri Pak. Oh jangan. Kecuali atas perintah mentor dan itu tertulis. Tapi kalau kan kasus di sekolah saya itu Pak, tenaga kependidikan atau TU itu belum ada. Nah ini, jadi kita bekerja menurut uraian tugas kita. Ya. Jadi yang kita perbaiki itu yang ada di uraian tugas kita. Kalau keluar dari uraian tugas, boleh jadi penguji akan suruh ulang. Ulang itu, kenapa dia bekerja mencangkul yang bukan kewenangannya? Nah, ini gitu ya. Tetapi kalau memang itu barang mendesak di sekolah dan ada rekomendasi mentor, boleh. Tertulis. Memang diperintahkan kepada saudara untuk memperbaiki administrasi sekolah. Kalau ada itu boleh. Kalau tidak ada itu jangan coba-coba keluar. Saya khawatir nanti Anda tidak diuji. Karena berangkat dari uraian tugas. Kecuali di spek administrasinya untuk kesiswaan, nah boleh mungkin. Karena sudah menyangkut siswa. Tapi kalau sarana prasarana harus dibenahi semua oleh guru, wah, nggak bisa. Nggak bisa. Keluar dari apa yang menjadi kewenangan Bapak dan Ibu. Jadi ini berangkat dari uraian tugas dia. Berangkat dari uraian tugas. Jadi dicek di situ. Jadi kalau tidak bisa berputar-putar di IPS, tetap bertahan di administrasi, coba kaitkan dengan IPS. Kaitkan dengan prestasi belajar siswa. Karena itu tanggung jawabnya Bapak. Ya. Sama dengan yang tadi itu, Ibu Hijrah, nanti kita konkretkan di pertemuan yang mana kita mau pangkas. Nah, boleh terlalu jauh. Selesaikan dulu yang dekat-dekat dengan Bapak dan Ibu. Ya. Karena kewenangannya Bapak dan Ibu sebagai CPNS sangat terbatas. Mudah sekali dipatahkan orang. Mudah sekali. Kepala seksi saja mundur sudah terhambat Bapak. Satu orang kepala seksi tidak mendukung sudah terhambat. Ya. Nah, makanya kita belajar hal-hal yang kecil, kalau itu efektif baru kita kembangkan. Kita pastikan dulu bahwa yang di lingkup kita bisa kita selesaikan secara efektif. Baru kita bicara wilayah yang lebih luas. Nah, supaya konkret nanti kita lihat di rancangannya, di tabel rancangannya. Kita konkretkan di situ. Kalau diskusi begini kan mengawang-awang dia, mengawang-awang. Ya. Nanti coba dituangkan. Nanti pertemuan hari tanggal 21 itu yang pertama itu nanti Pak Muhammad Alam, kemudian Ibu Hijrah. Supaya kita konkretkan itu. Saya kira ini dulu, sambil yang lain siap ya? Siap. Ini dulu pertemuan hari ini. Kalau masih ada pertanyaan silakan, satu orang lagi. Kalau sudah tidak ada kita akhiri ya. Kita akan bertemu kembali tanggal 21. Terima kasih sudah melampaui batas waktu yang dijadwalkan oleh penyelenggara. Ibu Evi, terima kasih Ibu Evi. Sudah terima kasih memfasilitasi Pak. 10 menit. Iya. Baik, saya akhiri. Billahi taufiq Terima wal hidayah. kasih, Assalamualaikum Pak warahmatullahi Harun. wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Ya, wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima Jadi kasih kita Pak. bertemu lagi di tanggal 21 ya. Mohon diperhatikan itu yang lain belum memberikan itunya. Ya, silakan barangkali yang mau live, silakan. Baik Ibu, saya duluan Ibu ya, Tabe. Ya, pamit. Iya, terima kasih Pak. Yo.
Terima kasih Pak. Terima